Halo semua, silakan fokus ke dalam materi kali ini. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu perang dingin, bagaimana berlangsungnya, kemudian terjadi perang dingin kedua. Setelah itu, kita juga sudah mempelajari berakhirnya perang dingin, dan pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari dampak dari perang dingin. Kali ini kita akan fokus membahas peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Silakan disimak baik-baik. Seperti yang diketahui, Perang Dingin berlangsung dari 1947 sampai dengan 1991. Dalam kurun waktu sepanjang itu, apa yang dilakukan oleh Indonesia atau apa peran Indonesia dalam kancah internasional? Di sini ada beberapa keterlibatan Indonesia, seperti keterlibatan dalam GNB, ASEAN, kerjasama Utara Selatan, dan keterlibatan Indonesia dalam masalah Palestina. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, gerakan non-blok. Gerakan yang disepakati terbentuk pada tanggal 6 September 1961. Gerakan non-blok ini adalah sekelompok negara yang tidak ingin terseret dalam perseteruan antara blok barat dan blok timur. Gerakan non-blok terbentuk karena sebelumnya sudah terjalin komunikasi antara pemimpin negara. Salah satu hal terpenting atau pertemuan terpenting mengapa gerakan non-blok bisa terbentuk, karena sebelumnya di Indonesia pernah dilaksanakan konferensi Asia Afrika yang berlangsung dari tanggal 18 sampai tanggal 24 April 1955. KAA terjadi pada masa Kabinet Sosro Amidjoyo. Dalam konferensi ini dihadiri oleh 29 pemimpin negara, di mana mereka semua bersepakat untuk tidak terlibat dalam perseteruan blok barat dan blok timur. Konferensi ini melahirkan sebuah kesepakatan yang disebut sebagai Dasasila Bandung. Dasasila Bandung. Bandung dijadikan sebagai nama dalam kesepakatan ini untuk mengenang bahwa konferensi Asia Afrika dilaksanakan di kota Bandung. Inti dari Dasasila Bandung adalah menghormati kedaulatan pada setiap negara-negara anggota. Dan semua negara-negara bersepakat untuk menolak yang namanya kolonialisme maupun neokolonialisme. Mengapa Indonesia cukup berperan penting dalam gerakan-gerakan internasional? Hal ini tidak terlepas dari keadaan politik Indonesia, di mana sifat politik luar negeri Indonesia itu adalah bebas dan aktif. Bebas itu artinya tidak terikat oleh timur ataupun barat. Jadi terserah Indonesia mau kerjasama dengan barat atau kerjasama dengan timur, atau kedua-duanya. Tidak ada yang bisa mengintervensi Indonesia. Alasan kedua mengapa Indonesia terlibat dalam gerakan-gerakan internasional, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan kemudian yang kedua, Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah dua alasan mengapa Indonesia cukup berperan dalam kancah internasional. Apa peran Indonesia? Di sini kita bisa lihat ada 3 peran Indonesia. Yang pertama adalah menjalin kerjasama, pembangunan ekonomi sosial, membangun kembali dialog antara negara-negara selatan, dan kemudian Indonesia sempat dipercaya menyelesaikan berbagai konflik regional. Selain GNB, Indonesia juga terlibat dalam ASEAN. ASEAN itu adalah organisasi tempat berhimpunnya negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Organisasi Asia Tenggara ini terbentuk pada tanggal 18 Agustus 1967. Negara-negara anggotanya adalah negara-negara dalam Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Kemudian bergabung juga Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.
Dalam pertemuan-pertemuan ASEAN selanjutnya, terbentuk juga yang namanya AFTA, sebuah kesepakatan antara negara-negara di Asia Tenggara untuk melakukan perdagangan bebas. AFTA terbentuk pada tahun 1992. Selain AFTA, di dalam pertemuan-pertemuan ASEAN selanjutnya juga terbentuk yang namanya ACFTA, yaitu suatu bentuk kerjasama ekonomi antara negara-negara yang ada di ASEAN dan negara Tiongkok. ACFTA ini disepakati pada tahun 2001. Selanjutnya, kerjasama Utara Selatan. Kerjasama Utara Selatan adalah sebuah bentuk kerjasama antara negara-negara yang ada di selatan dan negara-negara yang ada di utara. Yang dimaksud dengan negara utara adalah negara-negara maju, negara yang memiliki modal. Modal itu ada dua, bisa teknologi. Modal itu ada dua, bisa modal teknologi yang sudah maju, serta anggaran untuk melakukan investasi. Akan tetapi negara-negara maju ini memiliki satu kekurangan, yaitu kurang akan sumber daya alam. Sementara negara selatan itu adalah negara-negara yang mau maju. Negara yang mau maju, atau bahasa kurang halusnya itu adalah negara terbelakang. Negara-negara selatan itu adalah negara-negara yang kekurangan modal, kekurangan anggaran, kekurangan teknologi, tetapi memiliki banyak sumber daya alam. Peran Indonesia dalam kerjasama Utara Selatan ini antara lain menjalin kerjasama pembangunan ekonomi, membangun kembali dialog, serta pernah menjadi tuan rumah untuk konferensi tingkat tinggi dunia, yaitu pada tahun 1992. Akan tetapi kerjasama Utara Selatan ini juga memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya adalah ketergantungan negara-negara selatan kepada negara-negara utara. Karena negara-negara selatan akan selalu membutuhkan investasi dan teknologi. Sementara negara-negara utara itu mendapatkan sumber daya alam yang melimpah. Selain mendapatkan sumber daya alam melimpah, juga mereka mampu menekan negara-negara selatan untuk mengikuti kemauan negara-negara utara. Jadi ada intervensi secara ekonomi, sehingga juga berdampak kepada politik. Selain itu ada juga masalah perburuan, di mana dengan masuknya investor-investor, didirikan pabrik-pabrik, karena negara-negara selatan membutuhkan anggaran, maka beberapa kesepakatannya itu adalah upah buruh yang minim. Untungnya para buruh kemudian ada yang terdidik sehingga melakukan yang namanya protes-protes, dan akhirnya buruh mampu meraih apa yang mereka cita-citakan, yaitu upah yang layak. Akan tetapi perjuangan buruh tidak hanya terjadi pada masa-masa yang lalu, bahkan sampai sekarang buruh terus memperjuangkan hak-hak upah yang layak. Karena masa perusahaannya untung, tapi karyawannya gajinya sebegitu aja, harus ada peningkatan dong. Oke, kemudian yang terakhir adalah masalah Palestina. Tapi untuk yang Palestina ini, kalian silakan menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, jelaskan latar belakang konflik Palestina dan Israel. Kedua, bagaimana peran Indonesia dalam menyelesaikan perseteruan Palestina dan Israel. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Selamat mengerjakan.